Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Anita Maharani. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai lumbar radikulopati. Apa yang dimaksud dengan lumbar radikulopati? Lumbar radikulopati adalah suatu proses patologi yang melibatkan akar syaraf spinal yang ada di lumbar. Proses patologi itu yaitu meliputi adanya inflamasi atau iritasi yang terjadi pada akar saraf spinal yang ada di lumbar. Ada banyak sekali faktor yang dapat menyebabkan terjadinya lumbar radikulopati ini. Ada beberapa yaitu bone spur, kemudian osteoartritis, dan yang paling sering adalah adanya hernia nucleus pulposus. Nah, untuk lebih lanjutnya kita mempelajari mengenai lumbar radikulopati, bagaimana peran fisioterapi di dalamnya. Lebih baik kita mengetahui dahulu mengenai anatomi dan patofisiologinya. Masuk ke bagian yang pertama, yaitu anatomi dari lumbar. Anatomi lower back, struktur anatomi individu itu termasuk, bisa kita lihat pada gambar, yaitu adanya tulang vertebra lumbar L1 sampai dengan L5 yang ukurannya besar, memungkinkan untuk menahan berat tubuh lebih efektif, melindungi jaringan syaraf penting seperti spinal cord dan juga cauda equina. Kemudian yang kedua, ada sebanyak 5 diskus intervertebralis terletak di antara vertebral. Diskus-diskus ini berfungsi sebagai bantalan yang menyerap goncangan untuk melindungi tulang belakang selama terjadinya gerakan. Kemudian yang paling penting adalah adanya saraf spinal yang berada di foramen vertebra yang nantinya akan keluar membentuk akar-akar syaraf. Dan ada beberapa komponen penting lainnya seperti ligamen yang berfungsi sebagai stabilisator dibantu dengan otot-otot paravertebral. Dan seperti yang kita tahu bahwa lumbar adalah salah satu segmen pada tulang vertebra yang memiliki mobilitas yang paling tinggi, sehingga sering terjadi atau sering ditemukannya permasalahan pada area ini, terlebih pada L4 sampai dengan E1, dikarenakan beban yang paling berat terjadi di L4 sampai dengan E1. Setelah kita mengetahui mengenai anatomi dari lumbar bagian bawah, selanjutnya kita harus mengetahui mengenai patofisiologi yang terjadi pada lumbar radikulopati. Lumbar radikulopati ini biasa disebabkan karena adanya perubahan jaringan-jaringan yang berada di sekitar syaraf, sehingga terjadi penekanan pada syaraf, sehingga membuat terjadinya iritasi atau inflamasi pada syaraf. Inflamasi ini akan menyebabkan sel syaraf ini mengeluarkan zat noxious yang nantinya akan dibawa ke otak untuk diinterpretasikan sebagai rasa nyeri. Nah, bagian yang paling sering terkena lumbosakral radikulopati ini adalah bagian L4 sampai dengan E1. Kenapa bisa? Karena di sanalah segmen paling mobile dan memiliki beban yang paling besar. Pada lumbar radikulopati, setiap segmen memiliki pola penjalaran yang berbeda-beda dari L4 sampai dengan E1. Biasanya gejala yang terjadi adalah adanya mati rasa, kelemahan pada otot-otot, kemudian adanya tingling dan rasa kesemutan. Nah, setelah kita mengetahui nih mengenai anatomi dan patofisiologinya, mari kita masuk ke dalam intervensi fisioterapi dan asesmen. Memasuki bagian asesmen, yaitu ada history taking. History taking adalah salah satu komponen yang paling penting dan memiliki peran paling besar dalam proses diagnosis fisioterapi menurut guideline KNGF tahun 2013. Masuk ke bagian pemeriksaan, yang pertama adalah pemeriksaan fisik, yaitu ada inspeksi dan palpasi. Inspeksi kita melihat apakah ada perubahan pada gait dan postur vertebra pada pasien. Lalu untuk palpasi, kita mengetahui adanya spasme atau tidak pada otot-otot bagian belakang pasien. Kemudian ada pemeriksaan fungsional. Di sini kita memakai 2 indeks. Yang pertama adalah Quebec Back Pain Disability Scale dengan nilai minimum 20 dan nilai maksimum 100. Pada evaluasi dikatakan treatment berhasil apabila terjadi perubahan 15 poin. Indeks ini direkomendasikan oleh Guideline KNGF tahun 2013. Yang kedua adalah Roland Morris yang direkomendasikan oleh American Physical Therapy Association. Pemeriksaan spesifik yang pertama adalah Straight Leg Test atau biasa kita sebut dengan SLR dengan sensitivity 91% dan specificity 26%. Pasien dalam posisi supine lying, lalu fleksikan hip dengan knee ekstensi dan minta pasien Anda untuk memberitahu Anda begitu gejala muncul. Biasanya gejala radikuler terjadi pada kisaran antara 35 sampai 70 derajat pada saat fleksi hip. Pemeriksaan spesifik selanjutnya yaitu adalah pemeriksaan fungsi refleks. Untuk mengetahui adanya refleks pada Achilles tendon untuk segmen E1 dengan sensitivity 15% dan specificity 93%. Kemudian untuk refleks patellar tendon pada segmen L4
dengan sensitivity 15% dan specificity 75%. Pada pemeriksaan ini, fisioterapi bisa menggunakan alat bantu berupa hammer refleks. Apabila saat dilakukan pemeriksaan, pasien menunjukkan keadaan hiporefleks atau hiperrefleks, maka dapat dipastikan bahwa terdapat permasalahan pada L4 dan S1. Lalu ada pemeriksaan spesifik muscle testing dengan sensitivity 27% dan specificity 93%. Dapat dilakukan untuk mengetahui adanya weakness atau kelemahan yang terjadi pada otot-otot dorsum kaki. Dengan cara pasien diminta melakukan dorsifleksi ankle atau ekstensi pada ibu jari kaki. Apabila terjadi kelemahan, berarti ada permasalahan pada segmen syaraf L5. Kemudian jangan lupa untuk pemeriksaan penunjang, yaitu ada ronsen, elektromyograf, dan magnetic resonance imaging atau MRI untuk memastikan lebih lanjut apakah terjadi perubahan struktur pada lower back pasien. Sebelum fisioterapi melakukan penanganan lebih lanjut terhadap pasien, fisioterapi harus memiliki target, target jangka pendek dan target jangka panjang untuk pasien tersebut. Nah, setelah kita mengetahui apa saja permasalahan yang terjadi pada pasien, selanjutnya kita juga harus memberikan edukasi kepada pasien. Apa saja hal yang dapat kita edukasi kepada pasien? Kita masuk ke intervensi. Ada banyak sekali intervensi yang dapat dilakukan oleh fisioterapi. Yang pertama itu adalah IR, yaitu untuk membuat vasodilatasi atau membuat rileks pada otot-otot bagian belakang. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan hot pack dan cold pack. Intervensi selanjutnya yang dapat kita gunakan adalah neural mobilization dengan posisi straight leg raise 45-70 derajat untuk memprovokasi nyeri, kemudian kita tahan 10-30 detik. Selain untuk pemeriksaan spesifik, neural mobilization SLR ini dapat digunakan juga sebagai intervensi. Intervensi selanjutnya yang dapat dilakukan oleh fisioterapi adalah manual atau mechanical traction, yang berfungsi untuk mengurangi nyeri dengan memberikan space pada joint. Traksi ini dapat dilakukan dengan cara pasien pada posisi supine lying, fleksi hip dan fleksi knee. Kemudian fisioterapi bisa menggunakan alat bantu berupa pelvic belt yang dilingkarkan ke pelvic pasien dan pelvic fisioterapi. Kemudian fisioterapi melakukan traksi dengan tarikan sebesar 50% dari berat badan, kemudian ditahan selama 15 detik, lalu istirahat 15 detik. Ini dapat dilakukan berulang kali. Intervensi lainnya yang dapat diberikan oleh fisioterapi adalah bridging, yang bertujuan untuk menguatkan otot-otot pada core muscle. Caranya, pasien dalam posisi supine lying, hip dan knee difleksikan, lalu pelvic dinaikkan, tahan selama 15 detik, dan kemudian istirahat selama 15 detik. Kemudian intervensi selanjutnya yang dapat dilakukan oleh fisioterapi yaitu McKenzie exercise. Dimulai dari posisi pasien prone lying, kemudian senggap perut dengan menggunakan bantal atau tidak menggunakan bantal, kemudian tumpukan dengan siku, tahan selama 30 detik, kemudian istirahat selama 30 detik. Gerakan selanjutnya, sangga dengan telapak tangan selama 30 detik dan istirahat kembali selama 30 detik. Gerakan ini dapat dilakukan dengan beberapa kali pengulangan. Intervensi selanjutnya yang dapat dilakukan oleh fisioterapi adalah postural training. Postural training ini bisa masuk juga ke dalam edukasi, yaitu fisioterapi memberikan edukasi dengan menghindari aktivitas yang menyebabkan gejala memburuk, seperti mengangkat beban dan duduk yang salah. Tugas fisioterapi adalah mencontohkan kepada pasien bagaimanakah cara duduk yang baik dan bagaimana cara mengangkat beban dengan efisien, sehingga tidak menimbulkan atau bahkan memperparah gejala. Setelah kita memberikan intervensi kepada pasien, jangan lupa untuk mengevaluasi bagaimana hasil yang didapat oleh pasien dari intervensi dan program yang kita berikan. Apakah terdapat peningkatan ataukah malah terjadi penurunan terhadap pasien. Nah, hal lainnya yang dapat dilakukan oleh fisioterapi adalah salah satunya memberikan program kepada pasien. Hal-hal apa saja yang dapat dievaluasi, yaitu hal-hal terkait dengan pemeriksaan fisik, pemeriksaan fungsional, dan juga pemeriksaan spesifik yang sudah dilakukan kepada pasien. Apabila pemeriksaan itu tidak kita lakukan terhadap pasien, jangan dilakukan evaluasi. Sekian pembahasan kita mengenai lumbar radikulopati. Dalam penyampaiannya, apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.